Halaman rumah Wangsa Alemu seketika penuh prajurit-prajurit Kediri. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 300 orang. Mereka segera berlompatan turun dari punggung kudanya masing-masing. Ki Jaralaleyan berbicara sebentar dengan Mantri Segara Winotan yang masih duduk di atas kudanya, sebelum kemudian dia melangkah menuju pintu rumah Wangsa Alemu. Ki Jaralaleyan menghentikan langkahnya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di tengah-tengah pintu. Dia melihat Wangsa Alemu dan istrinya duduk berdiam seperti arca. Mereka berdua sepertinya sedang kebingungan, tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Adi Wangsa Alemu, ada apa? Apa yang telah terjadi? Maafkan aku, Kakang Jaralaleyan. Maafkan. Iya, kami telah teledor, Kakang Jaralaleyan. Maafkan kami. Ada apa? Coba ceritakan apa yang telah terjadi. Apakah kau sudah melapor pada Mantri Segara Winotan, Kakang? Ya, sudah beres. Dan sekarang Tuanku Mantri Segara Winotan menunggu di halaman bersama 300 orang prajurit Kediri. Aku sudah memberikan laporan secara lengkap tentang wanita pelarian itu. Rencana kita gagal, Kakang. Gagal bagaimana? Semalam dia berhasil melarikan diri. Oh, mengapa bisa begitu, Adi Wangsa Alemu? Celaka. Kita semua bisa celaka. Kau terlalu sembrono. Iya, aku memang telah berlaku sembrono. Ternyata istriku tidak bisa kupercaya. Kok kau menyalahkan aku, Kang? Kau sendiri enak-enak tidur mendengkur. Kita harus saling membantu, Nyai. Kalau kau tahu bahwa aku sedang tidur, maka kaulah yang harus menjaga perempuan itu. Jangan kau juga tidur. Enak saja. Semua ini karena kesalahanmu sendiri, Kang. Kau mengharapkan hadiah 400 ringgit, tapi kau menganggap enteng perkara ini. Nah, sekarang begini akibatnya. Kita semua jadi susah. Kaulah yang membuat kita susah. Apa? Aku membuat susah? Kang, jangan mau menang sendiri, Kakang Alemu. Siapa yang membawa perempuan itu ke rumah ini? Selama ini kita hidup tenang. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tapi tiba-tiba kau membawa perempuan itu kemari. Dan tiba-tiba kalian berdua mempunyai gagasan untuk menyerahkan perempuan itu pada pemerintah Kediri karena tergiur hadiah 400 ringgit. Dan sekarang, Kang, setelah ternyata rencana kalian gagal, kok aku yang disalahkan? Sudah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Tak ada gunanya saling salah menyalahkan. Lebih baik kita segera menemui Tuanku Mantri Segara Winotan. Ampun, Tuan. Ampun. Maafkan kesalahan kami, Tuan. Ini memang kesalahan kami. Ada apa, Wangsa Alemu? Mana perempuan itu? Jaralaleyan mengatakan bahwa perempuan itu ada di rumahmu. Sekarang mana dia? Cepat bawa keluar. Ampun, Tuanku Mantri. Semua ini karena ketelidoran kami. Terutama sekali karena kelalaian istri hamba, Tuanku Mantri. Tidak, Tuanku Mantri. Bukan hanya karena kelalaian hamba, Tuan. Dia juga bersalah. Dia menganggap remeh perempuan itu. Ada apa ini? Jaralaleyan, apa yang telah terjadi? Aku datang ke rumah ini bukan untuk melihat orang bertengkar. Begini, Tuanku Mantri Segara Winotan. Tapi sebelumnya kami mohon ampun, Tuan. Ternyata kami telah kebobolan, Tuan. Perempuan buron itu semalam berhasil melarikan diri. Kurang ajar. Kalian berani sekali mempermainkan aku. Jaralaleyan. Iya, Tuan. Aku tidak mau tahu. Aku jauh-jauh datang kemari membawa 300 orang prajurit Kediri karena laporan yang kau sampaikan padaku semalam. Kau mengatakan bahwa perempuan pelarian itu berada di rumah Wangsa Alemu. Iya, memang berada di rumah Adi Wangsa Alemu, Tuan. Tapi karena kelalaian Adi Wangsa Alemu dan istrinya, perempuan pelarian itu berhasil meloloskan diri. Aku tidak mau tahu soal itu. Pokoknya kalian bertiga yang harus bertanggung jawab. Kalau sampai perempuan pelarian itu tidak bisa kami tangkap, kalian bertiga akan kujebloskan ke dalam penjara.
kalian akan kutuduh sebagai warga desa yang tidak bertanggung jawab dan telah mempermainkan pemerintah Kediri. Hai, prajurit semuanya. Sekarang kita bergerak menyebar. Kukira perempuan itu belum pergi terlalu jauh. Tutup semua desa Toyorungun ini. Mulai dari Kancipuri, Kacapiniran, Dewa Ramai, Kapila, Kertayasa, Kukap, dan Hambal. Semua tugu perbatasan desa-desa tersebut harus dijaga ketat. Semua orang yang lewat, baik berjalan kaki ataupun mengendarai kuda, ataupun gerobak, ataupun kereta, harus diperiksa. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kalian melihat orang yang pantas dicurigai, langsung tangkap saja. Nah, ayo kita berangkat. Sebagian menuju ke arah utara dan sebagian yang lain menuju ke arah selatan. Kemudian kita menyebar ke berbagai jurusan. Nah, sekarang bagaimana Adiwangsa Alemu? Rupanya kita memang tidak cocok untuk bekerja sama dalam segala bidang. Aku merasa dikhianati. Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Aku pun tidak ingin dipenjarakan. Aku harus mencari sebabnya. Rasanya tidak masuk akal kalau sampai wanita pelarian itu bisa meloloskan diri. Nah, itulah yang terpenting. Kau harus bisa menemukan sebab-sebab itu. Mungkin ada salah seorang di antara pembantumu yang berkhianat. Baiklah, Kakang. Aku akan menyelidikinya. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kita sudah meninggalkan batas desa Kacapiniran. Sekarang kita sudah memasuki wilayah desa Dewa Ramai. Mengapa kita berhenti, Kiluwu? Kau tidak ingin istirahat barang sejenak? Kuberi kau kesempatan untuk membuka bekal makananmu. Saya belum lapar, Kiluwu. Tapi kalau Kiluwu mau istirahat barang sebentar, ya silakan. Saya menunggu di sini saja. Aneh sekali. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran sejak tadi. Apa yang mereka cari? Kelihatannya mereka sedang mencari seseorang, Ki. Iya. Mereka suka membuat ulah. Tingkah laku mereka menyebalkan, sombong, dan sewenang-wenang. Sepertinya pemerintah Kediri kurang disukai rakyatnya. Apa benar begitu, Ki? Bagaimana pendapatmu, Kiluwu? Pendapatku hampir sama dengan pendapat warga desa pada umumnya. Memang, pemerintah Kediri pada dasarnya kurang disukai rakyat. Semenjak Prabu Kertanegara jatuh dan Jayakatwang naik tahta, kehidupan rakyat-rakyat di pedesaan mengalami perubahan besar-besaran. Mereka sering mengeluh, mereka ditekan, lapangan usaha semakin sempit, kehidupan rakyat kecil semakin hari semakin tergencet. Semua itu karena ulah kaki tangan Jayakatwang yang sering kali berbuat semena-mena. Tapi sudahlah, biarkan saja mereka itu. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan juga yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana?
kita teruskan perjalanan. Kau benar-benar tidak ingin istirahat barang sebentar? Tidak, Kiluwo. Kalau memang tidak ada apa-apa, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Kalau begitu baiklah. Kau tenang-tenang saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapi. Nah, kau harus menutupi kembali tubuhmu dengan jerami-jerami kering ini. Iya. Ya, beres. Aki Luwuk kembali duduk berguncang-guncang di atas gerobak kudanya. Gerobak kuda itu berjalan di atas jalanan berbatu yang membelah desa Dewa Rame menjadi dua bagian. Sekali waktu masih nampak 2 atau 3 orang prajurit berkuda melintasi mereka. Ketika sampai di sebuah tikungan, Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya, dan gerobak yang penuh muatan bata merah itu pun belok ke arah kiri. Rupanya Aki Luwuk mengambil jalan memintas yang dirasa lebih aman. Sebentar kemudian, gerobak kuda yang mereka tumpangi sudah meninggalkan daerah pemukiman penduduk. Sawah dan tegalan yang luas terbentang di kanan kiri mereka. Mendadak Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya. Ada banyak prajurit di depan tugu batas desa Dewa Ramai. Rupanya keadaan sedang gawat. Apa yang mereka cari? Masa bodoh. Bukan urusan saya. Hei! Berhenti! Berhenti! Ada apa, Tuan? Berhenti dulu. Kami harus memeriksa gerobakmu. Ayo, kau turun dulu. Semua yang melewati perbatasan desa ini harus diperiksa. Ini perintah langsung dari Tuanku Mantri Segara Winotan. Baik, Tuan, baik. Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu, ha? Bata merah, Tuan. Mau kau bawa ke mana bata merah itu? Ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pembuat bata merah. Setiap 2 hari sekali, hamba menjual bata merah di desa Hambal. Ayo, periksa gerobak ini. Dua orang prajurit segera melompat untuk melaksanakan perintah prajurit yang agaknya menjadi pimpinan rombongan. Mereka segera membuka tutup gerobak dan melihat ke dalam. Tak lama kemudian mereka pun kembali menutup gerobak itu dan melaporkan apa yang dilihatnya pada pimpinan rombongan. Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan bata merah. Memang hamba hanya membawa bata merah, Tuan. Sepertinya Tuan mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang Tuan cari? Sudahlah. Kau boleh jalan lagi. Ayo cepat, jalan. Ayo. Baik, Tuan. Baik. Ya. Tuan memanggil hamba? Ya. Duduk, Sampit. Iya, Tuan. Kau adalah seorang abdiku yang paling setia dan paling bisa kupercaya. Iya, betul, Tuan. Sudah berapa lama kau bekerja padaku? Sudah cukup lama juga, Tuan. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Ya, selama ini kau memang tidak pernah mengecewakan aku. Kau selalu bekerja dengan baik. Kau selalu memperlihatkan kesetiaanmu. Iya, Tuan. Karena itulah, aku semakin percaya padamu. Karena itulah upahmu semakin lama semakin tinggi. Sekarang ini, tiap bulan kau menerima 35 kepeng dariku. Iya kan? Iya, Tuan. Tapi sekarang kau telah membuatku sangat kecewa. Kau telah mengkhianati aku. Kau telah menyalahgunakan kepercayaanku. Hamba tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Sampai. Iya, Tuan. Kau harus berkata dengan jujur.
Kalau sampai kau berani berdusta, nasibmu akan celaka. Kau pergi kemana semalam? Hamba pergi kemana semalam? Awas, kalau kau berani membohongi aku. Ada seorang tetangga mengenalimu semalam. Ketika kau keluar dari rumah ini membawa seorang perempuan. Kau melewati jalan belakang. Apa benar begitu? Katakan yang sebenarnya, Sampit. Iya. Jangan pelintat-pelintut. Katakan bahwa kaulah yang membawa Meisin keluar dari rumah ini. Kaulah yang membantu dia melarikan diri. Ayo, jangan mungkir, Sampit. Akui saja perbuatanmu itu. Iya, Tuan. Aduh, bagaimana? Ampun. Aku hanya butuh pengakuanmu, Sampit. Cepat katakan bahwa memang benar kau yang membantu perempuan itu melarikan diri, bukan? Iya, Tuan. Tapi apa? Sekarang sudah jelas. Ternyata kaulah biang keladi malapetaka di rumah ini. Ampun, Tuan. Hamba juga terpaksa melakukannya, Tuan. Hamba disuruh oleh Gusti Putri. Kau gila, Nyi. Kau sinting. Aku kasihan melihatnya, Kang. Aku kasihan melihat penderitaan Nona Meisin itu. Aku tidak sampai hati melihat dia akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, Kang. Kasihan. Dan sekarang, kalau kita mengalami satu bencana, apakah ada yang merasa kasihan? Yang jelas, akibat dari perbuatanmu itu, kita semua akan celaka. Kau dengar sendiri, bukan? Tuanku Mantri Segarawinotan sudah mengatakan bahwa kita semua akan masuk penjara kalau sampai perempuan buronan itu tidak berhasil ditangkap. Kau senang masuk penjara? Kau mau masuk penjara? Tidak, Kang. Aku tidak mau dipenjarakan. Aku juga tidak pernah berpikir sampai ke situ, Kang. Aku hanya kasihan saja melihat Nona Meisin. Dan aku ingin menolongnya. Tolong? Sapi gemuk yang tolong. Kau bukannya membantu aku, tapi malah berusaha mencelakakan aku. Istri macam apa kau ini? Duit saja maunya yang banyak, pakaian maunya yang bagus, tapi di tengah jalan kau menjegal suamimu sendiri. Wangsa Alemu marah sekali, apalagi setelah dia tahu bahwa istrinya lah yang mendalangi kaburnya Meisin dari rumahnya. Laki-laki bertubuh gemuk pendek itu membanting pintu, kemudian melangkah dengan kesal ke arah kandang kuda. Sambil bersungut-sungut, dia segera melompat ke punggung kudanya, dan selanjutnya dia mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya menuju ke rumah Cara Laleyan.